Halo semuanya, selamat datang di Mini Talk Imatetani Podcast. Jadi teman-teman Imatetaners, pada bingung nggak nih tiba-tiba ada postingan baru di Instagramnya Imatetani berupa podcast? Atau lagi ada yang nanya nih, loh ini proker barunya Imatetani kah? Atau ini apa ya tiba-tiba ada postingan nih? Jadi teman-teman kalau ada yang lagi nanya, ini podcast terbaru dari Imatetani. Dan ini bukan proker barunya Imatetani, teman-teman. Jadi podcastan kali ini itu merupakan proker wajib atau proker yang udah ada sebelumnya. Yang kita namai itu Mini Talk Imatetani. Nah, tapi untuk tahun-tahun kemarin, Mini Talk Imatetani kita adainya itu di live Instagramnya Imatetani. Tapi sekarang kita ganti jadi podcastan Imatetani. Nah, podcast ini hasil kolaborasi dari Humas Imatetani sama Litbang nih guys. Kenapa kami berkolaborasi? Karena sesuai nama kabinet kita yaitu Kabinet Pijar Kolaborasi. Yang pastinya masing-masing divisi itu bakal ngadain kolaborasi-kolaborasi yang nantinya bakalan ngasilin karya yang keren-keren nih. Sebelumnya, sebelum kita banyak ngomong-ngomong ya, sebelum aku banyak ngomong, bagusan kita ini dulu nih, kenalan dulu gitu. Oke, kenalin semuanya. Nama aku Cini Mayori Aurora, biasa dipanggil Icin dari Universitas Andalas. Dan tentunya kali ini aku nggak sendirian, aku bersama teman aku. Ya, Boleh nih kenalin diri Lian. Oke, kenalin nama aku Rian Dika Fajar dari Universitas Jenderal Sudirman, biasa dipanggil Rian. Halo Cin, halo juga semuanya. Oke, Ian. Nah, gue nih mau nanya-nanya dikit tentang lu nih. Lu ini kan sekarang di kepengurusannya Imatetani kan ya? Ya, iya benar banget nih Cin. Oke, lu angkatan berapa nih yang sekarang ya? Angkatan berapa lu? Aduh, kalau bicara angkatan ya, gue sih angkatan 2019 ya, cuman ya biasa namanya juga angkatan online ya, cuman ngerasain kuliah tuh 6 bulan doang, sisanya online di rumah. Kayak gitu sih. Oke, berarti lu angkatan 19, berarti tahun ini lu angkatan atau lu tahun ketiga kuliah ya kan? Bener banget, ini udah tahun ketiga gue di Unsut, yang pastinya banyak cerita dong, udah. Oke, lu udah sekarang nih masuk di kepengurusan pusat Imatetani. Nah, gue kepo nih, lu itu kenal Imatetani dari mana ya? Nah, jadi ceritanya dulu tuh waktu gua masih maba ya kan sering nongkrong nih sama kating-kating gua, teman-teman juga. Nah, gua diceritain nih, ikut yuk Imatetani. Imatetani itu seru loh, gini-gini tuh. Diceritain kegiatannya, ada hadiah-hadiah, suka jalan-jalan juga kan. Nah, waktu itu kebetulan juga nih gua diajakin ikut yang namanya kegiatan PTPN. Nah, lokasinya itu kalau nggak salah itu di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Nah, jadi di situ tuh di PTPN ini ada kegiatannya banyak nih, ada seminar nasional, terus juga ada lomba inovasi, sama ada field trip. Nah, jadi tuh kebetulan gue ikut semuanya nih, yang pastinya seru-seru banget. Apalagi field tripnya itu jalan-jalan sih, pastinya itu menyenangkan banget, kayak pengen lagi gitu. Oke, Gitu tapi sih. bentar deh. Lu ikut PTPN itu di tahun berapa sih? Dan lu dari Unsut kan? Itu lu perginya sama siapa? Lu sendirian kah atau lu rame-rame kah? Nah, jadi ceritanya nih seru juga sih, soalnya kan itu gue masih maba ya, terbilang. Iya, masih maba banget, itu sekitar bulan November ya kalau nggak salah. Iya, November. Nah, itu gue baru masuk kuliah sekitar 3 bulan, 4 bulan. Nah, di PTPN ini tuh gue paling muda, dan kayak waktu gue datang tuh, wah, ini gue paling muda nih. Terus yang lainnya udah kayak senior, angkatan 18, 17, 16. Jadi tuh kayak, wah yakin nih, serius nih. Kayak malu juga sendiri kadang, cuman lama-lama tuh udah asik juga kan. Gue kan sama kating gue angkatan 2016 kayak gitu. Nah, jadi di sana gue ya berpetualang sendiri lah kayak gitu, cari teman-teman baru. Gitu sih. Oke, jadi ini, lu itu maba yang langsung join ke kegiatan Imatetani kan? Dan lu Iya. bilang di maba atau lu di sana itu jadi ini temennya sama kating-kating. Itu rasanya gimana sih? Ya lu baru maba, lu baru masuk ke teknik pertanian. Ya intinya kalau maba kan belum tahu-tahu banget nih masalah teknik pertanian. Jadi kalau gua sih ngomong-ngomong sama
senior-senior di IMATE Tani itu kan lebih ke gimana sih teknik pertanian di sana gitu. Sedangkan lu baru masuk nih, lu maba, gimana cara lu bisa kayak kenalan sama mereka gitu, atau obrolan lu tuh apa aja sama teman-teman. Ya pastinya PTPN, Pekan Teknik Pertanian Nasional. Semua univ ada di sana, yang ke teknik pertanian itu ada di sana. Lu ngomongin apa aja di sana gitu. Kepo banget Iya nih gue. sih. Itu waktu gue dateng tuh kayak yang lain tuh kan dari univ lain tuh rame-rame kan, 5 orang atau lebih. Nah gue tuh cuma berdua nih, udah gitu satunya tuh angkatan 2016 kan, jadi gue bener-bener paling muda sendiri, dan kebetulan cutting gue kan memang udah lama di Mate Tani, jadi kayak gue lebih sering sendiri cari teman aja sih, kayak join-join di anak mana, soalnya kan itu campur-campur ya dari Sabang sampai Merauke tuh kumpul semua di situ, jadi gue asal join aja sih, kan berhubung juga kebetulan teman-temannya asik-asik juga nih, gue join di welcome kayak gitu, jadi kayak dicerita-ceritain nih, terus nanya-nanya kenapa sih ada IMATE Tani, terus nanya-nanya biasanya tuh kegiatannya ngapain aja, seru-seru nggak sih, nah gitu sih, terus kayak nyambung-nyambung aja lama-lama, meskipun awalnya tuh gue ngerasa aduh gue bakal bisa masuk nggak ya ke yang lain nih yang udah lebih senior, ternyata mereka tuh welcome banget sama gue sih kayak gitu. Oke, ini kayaknya kisah lu kayak hampir sama ya sama gue nih. Tapi ini, di PTPN itu ngapain aja lu di sana gitu? Katanya juga yang gue tahu PTPN itu kan ada lomba-lomba. Ikut gak sih di lomba-lomba itu? Lu yang maba nih, ikut gak? Oke, ini juga aduh ceritanya nanti terkesan gimana ya. Jadi gue tuh juga ikut nih buat di lomba PTPN yang lomba inovasi itu. Dan kebetulan ya karena gue beruntung juga, gue ya bisa lah dapet penghargaan di lomba itu kayak gitu sih. Terus jadi ya kayak suatu apresiasi sendiri sih, seorang maba gitu yang belum punya teman di Mate Tani kayak gitu bisa gabung dan juga uh, ikutlah di perlombaan ini kayak gitu sih. Pokoknya seru banget. Oke, jadi kayaknya dari cerita lu tadi bisa kita ini ya ambil kesimpulan nih buat teman-teman Imare Taners. Kalau misalkan kita baru join, ya udah kita asik-asikan aja. Walaupun kita nggak ada teman dari satu univ, kita bakalan nanti di sana loh tempat kita nyari teman gitu kan. Orang-orang pasti pada welcome, orang juga pada mau kenalan dari univ lain, gimana orang-orangnya, pemikirannya gimana, cara ngomongnya gimana gitu kan, culture-nya gimana. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti ada event IMATE Tani, event yang offline gitu kan, ketemu langsung, jangan pada takut ya Yan. Iya Maksudnya pas. ya jangan takut, jangan insecure dan jangan yang lainnya, karena mereka semua juga pada mau cari teman gitu. Kayak kita jangan malu-malu atau jangan takut gitu buat kenalan sama mereka. Ya udah kita kenalan aja. Lu pemalu kayak lu nggak pemalu kayak itu bakalan pastinya nanti nyambung. Pasti bakalan ketemu sama teman-teman yang nantinya nyambung gitu deh menurut gue ya. Bener banget sih Cin. Itu kayak bener-bener lu yang tadinya nggak punya teman jadi langsung punya teman banyak, yang mulai dari Sabang sampai Merauke itu bisa jadi teman lu di situ. Nah tapi nih dari tadi kan gue udah cerita panjang lebar nih ya. Kayak gue udah cerita tentang ikut kegiatan di Imate Tani, terus gue ikut kenal Imate Tani dari mana. Nah sekarang gue juga mau tahu nih, lu kan udah lebih lama mungkin ya tahu Imate Tani dari gue. Nah bisa kali diceritain nih buat gue sama teman-teman, gimana sih awalnya lu bisa tahu Imate Tani kayak gitu? Oke, gue ya sekarang ya. Kalau gue sih kenal Imate Tani itu sama sih. Kayak lu kan waktu maba kenal, gue juga waktu maba udah kayak dikenal-kenalin gitu sama kating-kating sama senior-senior kan. Jadi gue maba, gue masuk teknik pertanian UNAN, dan kebetulan di sana gue punya senior waktu gue high school, waktu gue SMA, cewek kan. Jadi dia bilang, Cin, nanti ini dong ikut kegiatan Imane Tani. Nanti kita di Unan itu jadi tuan rumahnya Rayon gitu. Gue kan bingung gitu. Kayak Imane Tani ini apa, Rayon apa, nanti jadi kepanitiaan apa maksudnya gitu. Ya gue cari tahu lah kan di sosmed, gue cari tahu sama senior-senior lain gue juga cari tahu. Terus ternyata gue baru tahu ternyata dan ternyata lagi, oke. Gue baru tahu bahwa jurusan gue ini ada organisasi nasionalnya gitu, IMATE Tani, Ikatan Mahasiswa Teknik Pertanian ya Indonesianya gitu, ada Indonesia. Gue secara langsung gue bangga, ternyata jurusan gue
ada nasionalnya gitu, walaupun ya jurusan lain itu juga ada IOMS lain, tapi waktu gue maba gue belum tahu apa-apa, jadi gue ngerasa kayak, wih mantep banget nih gue ikut kalau IMATE Tani, pasti ketemu sama teman-teman yang banyak juga dari luar juga gitu. Nah, habis itu beberapa bulan setelah gue kayak cari tahu atau gue nanya-nanya ke senior, Hima gue atau dulu namanya Himatep ya, sekarang Himatep PB, mereka itu open recruitment panitia buat jadi tuan rumah di Rayon A atau LC Rayon A. Gue daftar di sana, terus gue lulus. Waktu itu gue jadi humasnya, gue panitia humas. Ya, gue tuh kayak ini loh, awalnya gue ngiri sama teman-teman gue yang LO, karena kalau LO itu kan langsung apa ya, komunikasi nih sama delegasi-delegasi. Sedangkan gue humas, gue yang nganterin proposal buat gue nganterin proposal buat apa dana pendanaan kegiatan dan lain-lain. Gue nggak ketemu sama teman-teman yang delegasi atau nggak chatan atau nggak berhubungan langsung, jadi gue iri di sana. Ya udah gue tekadin nih, gue harus nanti kalau ketemu gue harus deket gitu intinya sama teman-teman dari delegasi lain. Nah kebetulan di sana gue waktu udah hari hanya gue ngeliat asik-asik gue ternyata anak-anak Medan. Gue kan kalau di Rayon A itu ada dari USU itu dari Medan kan, ada Unsiyah di Aceh sama Politani Pertanian Negeri Payakumbuh itu juga di Sumbar. Ternyata asik-asik banget gitu anak Aceh, anak USU. Jadi gue waktu habis kelar di kepanitiaan di LC itu gue bertekad buat lanjutin ke yang lain gitu yang ada di IMATE Tani. Ya gitu sih, bahkan kalau di gue ada cerita asiknya. Gue kan kemarin itu habis patah hati gitu kan. Gue habis patah Waduh. hati, terus gue ikut di kepanitiaan LC nih. Gue ketemu sama teman-teman gue baru. Di sana gue bisa move on coba. Lucu gak sih? Kayak lu bisa move on kalau ketemu teman-teman baru yang asik-asik gitu. Jadi ya udah gue kayak ketemunya tuh di LC Rayon A di IMATE Tani, karena Rayon A itu dari dulu terkenal sama mereka kompak gitu. Gitu ya, panjang banget ya cerita gue ya. Itu keren banget sih, mulai dari cerita ikut panitia terus ketemu teman baru sampai bisa ngilangin patah hati. Itu kayak Ya manfaat gila. IMATE Tani tuh sekedar dari ketemu teman sama ikut organisasi itu ada ternyata untuk melupakan Iya patah dong. hati gitu teman-teman. Jadi jangan lupa buat ikut nih di IMATE Tani. Nah, ngomong-ngomong soal Rayon ya, tadi kan dari Cindy sempat ngomong nih kalau dari Unan itu gabung di Rayon A. Nah, jadi mungkin aku mau kasih tahu juga buat teman-teman IMATE Taners nih. Jadi di IMATE Tani itu ada punya 8 rayon. Nah, itu tuh terdiri dari universitas yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, untuk rayonnya itu terbagi dari rayon A sampai H. Nah, untuk aku ini kan di Unsut itu gabung di rayon D. Itu bareng teman-teman dari UGM sama Instiper Jogja. Nah, kalau dari Icin tadi bisa disebutin ulang nggak nih di Unan tuh masuk rayon apa tuh? Terus sama siapa aja gitu? Oke, kalau UN itu masuk masuk ke rayon A. Nah, di rayon A itu anggotanya ada dari Universitas Sumatera Utara, Universitas Sekuala atau WSK, terus Universitas atau Pertanian Negeri Payakumbuh. Jadi ada 3, kami ada 4 totalnya sama UNAN. Kalau lu kan tadi 3 ya, kalau rayon A ada 4. Oke, berarti asik-asik banget ya, bukan dari Sumatera Barat doang, tapi juga ada dari luar kayak gitu. Nah, itu kan tadi sempat cerita nih dari lu sendiri pernah ikut di kegiatan LC atau Leadership Camp. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, kalau di Rayon itu ada kegiatan apa lagi sih selain LC yang tadi lu ceritain itu, yang berkesan banget kayak gitu. Siapa tahu ada nih Oke. kegiatan-kegiatan lain di Rayon. Oke, jadi gue ini ya kegiatan kita di rayon. Jadi kegiatan di rayon itu kegiatan wajibnya ada 3 teman-teman. Nah ada 3, tapi boleh nih kalau misalkan rayon mau tambah lagi kegiatan lain itu boleh. Tapi yang wajibnya 3. Yang pertama itu ada LC, itu singkatannya dari Leadership Camp. Selanjutnya itu ada diskusi publik. Jadi diskusi publik itu kita lebih kayak ngebahas problem-problem atau permasalahan dari masing-masing daerah. Jadi ginian, gue mau jelasin dikit ya. Kalau di rayon A yang biasa gue ikutin itu, kita itu ngumpul di suatu tempat, ngumpul kayak berbentuk lingkaran gitu. Nah, di sana
Misalkan nih gue dari UNAN, gue bilang gue nyampein permasalahan yang ada di Sumbar, permasalahan pertaniannya atau keteknikan pertaniannya. Nanti waktu kita udah bicarain problemnya, nah sama-sama nih kita nyari solusi apa yang bakalan kita ajuin gitu buat pemecahan masalahnya. Nah biasanya juga itu kita dipandu sih sama pemateri atau sama dosen-dosen. Jadi nggak kita aja. Dan juga misalkan dari USU, mereka juga bawa problem permasalahan pertanian yang ada di Medan. Jadi itu yang kita namain diskusi publik sih kalau di Rayon A ya. Terus juga selain itu ada Pengmas, itu pengembangan masyarakat yang 4 unit nih di Rayon A itu kompak ngadain Pengmasnya. Jadi Pengmas Rayon A itu kita mau kemana? Nanti sebenarnya bisa sih kalau kayak gue dari UNAN pergi ke Payakumbuh, ke Politeknik Negeri Payakumbuh itu buat Pengmas gitu. Atau kita bareng-bareng ngerjain Pengmasnya sama anak-anak delegasi lain atau dari USU sama Unsia gitu. Jadi bukan hanya sekedar di Hima yang kita satu univ aja, tapi kalau di Rayon itu kita Pengmasnya dari univ yang tergabung di Rayon gitu. Jadi lebih asik sih, lebih kerasa. Atau misalkan gue bisa Pengmas nih, UNAN kali ini yang ngadainnya itu USU. Nah, kami dari UNAN ke USU buat ngelaksanain Pengmasnya gitu. Berarti asik banget lah ya, itu bukan cuma main di sekitar kampus saya tapi bisa ke kota orang, ke tempat orang gitu, ketemu-temu teman baru, apalagi kan sekalian jalan-jalan nggak sih? Itu mungkin salah satu apa ya, yang mungkin dicari-cari ya sama teman-teman nih buat kegiatan-kegiatan baik rayon maupun di pusat gitu. Lebih ke jalan-jalannya sih kalau dari aku ya, karena seru sih. Kayak gitu. Nah, sebelum lu ngomong itu ya, gue mau nanya, dari semua kegiatan IMATE Tani yang lu dari maba sampai sekarang lu ikutin itu, lu nya lebih banyak ketemu teman-teman baru itu di mana ya? Kalau gue sih karena kan emang kegiatan pertama gue yang gue ikutin tuh itu di kegiatan pusat tuh yang di PTPN. Nah, jadi mungkin buat teman-temannya itu banyak nih dari teman-teman pusat. Nah, itu juga kan lebih banyak juga dari universitasnya, mulai dari Sabang sampai Merauke. Nah, di sana tuh teman-teman ada dari Unila, ada dari UNAN, ada dari UB dan semacamnya lah, banyak pokoknya di situ. Nah, jadi gue ngerasa sih di situ gue banyak dapat teman sih. Oke, aku juga mau cerita deh ya. Jangan lu aja nih ya, gue juga cerita. Gue juga di PTPN karena gue sama lu aja kenal kita di PTPN kan ya. Oh iya, Kita benar kenal banget. di PTPN teman-teman. Terus di PTPN itu agenda terakhir dari IMATE Tani sebelum kita pandemi. Jadi agenda terakhir yang kita jalanin secara offline. Nah, di sana itu emang benar nih kata Ian tadi, itu dari Sabang sampai Merauke itu ada, dari Universitas Musa Merauke itu hadir. Kak Ella, aku inget banget Kak Ella hadir waktu itu, dan dari USK atau Aceh juga. Jadi di sana itu juga pertama kalinya aku nih ketemu sama teman-teman dari Sabang sampai Merauke gitu. Kayak kalau yang awalnya kan aku cuma di Rayon gitu. Nah, di PTPN ini bener-bener semuanya gitu. Gue kayak ketemu sama teman-teman dari UGM itu gimana, dari IPB gimana gitu kan. Dari Unsud gimana nih, salah satunya si Rian nih guys. Jadi gue ianya dari maba, gue dari tahun kedua ya, sampai sekarang nih kita deket banget. Ya jangan ditanya deh, pokoknya deket banget. Sampai kayak Rian nanya masalah kuliahnya aja atau tentang praktikumnya kadang ke gue beda univ gitu. Kayaknya bakalan banyak manfaatnya deh ya. Kalau misalkan teman Imate Taners lain juga pada ikutan acara-acara Imate Tani yang offline. Ya yang online juga sih bakal banyak manfaat. Tapi kalau ketemu langsung itu vibe-nya beda aja. Bakal lebih asik gitu. Ya nggak sih? Iya, benar banget. Aduh, jadi ketahuan nih kita sering cerita-cerita ya, sering. Iya Jadi dong. benar banget teman-teman. Nah, selain ikut dari kegiatan nih dari teman-teman, bisa nih dapat teman-teman baru yang mungkin kan beda univ nih, siapa tahu bisa nanya-nanya tentang kuliah, tentang apapun di luar itu pun kalian bisa tanya-tanya juga, karena dari beda univ dan mungkin beda daerah juga kan, mungkin dari cara kuliahnya beda dan lain-lain. Nah, jadi kalian bisa bertukar pikiran, bisa cerita-cerita lah, asik pokoknya, punya teman banyak sih kayak gitu. Pastinya kalau ikut di kegiatan IMATE Tani, mau di itu pusat ataupun rayon sih. Iya, bener banget. Tapi ini gue kepo deh.
dari semua kegiatan lu nih, lu punya cerita menarik gak sih? Salah satu kegiatan di Imate Tani lu, cerita apa gitu yang menurut lu paling lucu yang pernah lu ya alami di Imate Tani, agenda Imate Tani gitu. Ada sih, Cin. Sebenarnya ini kayak benar-benar lucu sih, kayak antara lucu sama bikin deg-degan waktu kejadiannya kayak gitu. Soalnya ini benar-benar apa ya? Ini kayak gue rasain tuh kayak wah gitu. Gue sampai deg-degan sampai lemes sih waktu Apa kejadian ini. tuh, apa tuh? Mungkin lo bisa cerita kali ya, kepo banget gue nih. Oke, mungkin ini buat aku spill ya. Gue spill nih buat teman-teman Imate Taners nih. Jadi dulu waktu gue ikut PTPN, nah itu gue uh, ketemu sama temen nih karena gue kenal baru sama teman-teman. Terus gue sempet nih mau sebelum pulang, gue ketemu sama orang nih. Jadi tuh kayak gue ada janjian lah buat ketemu. Nah, jadi itu mungkin karena keasikan atau gimana ya, gue juga nggak bisa menjelaskan. Jadi ceritanya tuh gue hampir ketinggalan pesawat karena ketemuan sama orang ini. Jadi tuh kayak kita lagi makan, terus juga karena pesanannya juga lama sih, gue inget banget itu. Waktu itu pesanannya lama, terus gue udah di telepon tuh, akhirnya gue berangkat ke bandara. Nah itu posisinya tuh udah panggilan terakhir karena kayak udah dipanggil atas nama Riandika, panggilan terakhir atas nama Riandika Fajar gitu. Jadi tuh waktu gue nyampe di bandara itu gue langsung lari-lari sampai bener-bener itu gue hampir bisa ngelewatin body checking segala macam, itu langsung ke pesawat. Dan sampai pesawat tuh gue lemes banget soalnya itu bener-bener lari yang sampai keringetan, padahal itu ruangan ber-AC dingin. Padahal itu tapi seru banget sih. Tapi jangan ditiru ya teman-teman, soalnya bisa merugikan banget kalau sampai ketinggalan beneran. Itu sih Cin, itu kayak benar-benar seru sih, lucu juga kalau diinget-inget. Oh, gila ya, berarti kayak lu ketemu sama temen-temen baru nih. Kan dari tadi ya, teman-teman itu Rian ceritanya kan PTPN. Itu sebenarnya satu kegiatan aja kan, yang PTPN tahun itu, tapi lu nya punya banyak cerita jadinya kayak lu ada sempat mau ketinggalan pesawat karena ketemu delegasi dari univ lain gitu. Cuman ketemu, cuman kayak lu mau ngobrol, lu mau menyisihkan waktu, tapi akhirnya teledor karena terlalu mungkin menurut lu bentar ya, tapi ternyata lu udah ditelepon-telepon gitu, udah mau ketinggalan pesawat, anjir itu ketinggalan pesawat. Bayangin kalau lu ketinggalan, lu harus beli tiket pesawat lagi kan. Iya sih, itu benar-benar nggak bisa dilupain sih, tapi seru. Cuman jangan sampai ya, karena apa ya, benar-benar capek sih itu lari-lari di bandara sih. Iya. Oke, itu gila sih. Berarti apa, ketemu sama orang baru di kegiatan di Matetan itu benar-benar bikin Bikin lupa kayak, waktu. iya, kalau misalkan lu ketemu sama temen lu yang udah lama mungkin kayaknya nggak bakal kayak gitu juga ya. Ini Iya orang sih. baru nih, masih orang baru, beberapa hari baru lu temui gitu. Tapi udah mau bikin lu ketinggalan pesawat. Iya sih, keren orang itu sih. Oh, orang itu yang keren atau lu yang keteledoran nih? Ya mungkin antara dua Oke. itu lah ya. Oke. Nah, jadi teman-teman, dari tadi kan aku cerita-cerita nih sama Rian, kalau misalkan Rian itu ikut PTPN, aku juga ikut PTPN, dan juga di Rayon A, aku ikut LC, di SPUP, dan kegiatan lainnya. Nah, bagi teman-teman nih yang mau ikut kegiatan yang ada di Imate Tani itu juga bisa ya, bisa juga ikut gitu, ikut dan ketemu sama teman-teman baru, ngalamin kayak apa ya, ngalamin ya yang asik-asiknya gitu. Iya, hal-hal baru, ngalamin hal baru, ada nanti cerita unik yang bakal kalian ambil dari sana, atau pelajaran yang sangat berarti ya, kayak Rian tadi sampai ketinggalan pesawat, itu pelajaran yang sangat berarti nih, jangan sampai terulang lagi. Nah, kalau misalkan teman-teman nih, teman-teman Imate Taners mau tahu apa-apa aja agenda yang ada di Imate Tani, bisa cek di mana ya? Oke, yang pastinya jangan lupa nih buat teman-teman yang mau ikut, mau info nih soal kegiatan-kegiatan Imate Tani, bisa follow akun Instagram dari Imate Tani. Ya, nah jadi di situ tuh biasa di share info kegiatan, terus info-info terkait teknik pertanian dan macam-macam sih di situ, kayak kita juga sering interaksi sih di IG Imate Tani.
yang pastinya menarik-menarik juga infonya sih buat teman-teman yang kepo tentang Imate Tani bisa langsung dicek aja di IG Imate Tani Indonesia. Oke, berarti nama IG-nya itu nama akunnya @imatetani Indonesia ya. Iya, benar. Oke. Nah, gue juga ada nih sedikit pengumuman. Buat semester ini ya, kita sekarang lagi di semester genap, kita nanti itu bakal ngadain kongres. Jadi, kita bakal ngadain kongres-kongres itu kayak mubes-mubesnya kita untuk ya mencari ketua baru ataupun FPJ nantian. Nah, kebetulan kongres kali ini kita ngadain secara hybrid, ada online dan offline-nya. Ya, karena kenapa kita adain secara online dan offline? Karena ada beberapa univ lain itu nggak dibolehin sama petingginya buat ikut secara offline gitu. Tapi sekarang kan ya bisa dibilang coronanya udah turun kan, atau udah jadi biasa aja gitu. Jadi udah ada yang ngebolehin atau petingginya udah ngebolehin kalau kita ngelaksanain secara offline. Nah, rugi banget nih kalau kita itu nggak ikut ya. Jadi kongres kali ini bakalan kita adain itu di Brawijaya. Nah, pas banget kan bagi yang ada di pulau-pulau Jawa nih, bisa tuh ke Malang buat ikutan kongres Imate Tani ke-16. Dan ini, kami tunggu nih cerita-cerita asiknya nanti waktu teman-teman Imate Taners ketemu sama delegasi-delegasi dari seluruh Indonesia dong, dari Sabang sampai Merauke. Mana tahu kayak gue sama Rian kan nantinya jadi akrab, padahal kita ya baru itu aja ketemu, dan Rian di Unsut, gue di Unan, ya bakalan ini sih kemungkinan buat ketemu itu bakalan kecil lagi, tapi kami ya bisa dibilang itu lumayan deket ya. Jadi jangan pada lupa ya guys buat join nanti di Kongres ke-16 Imate Tani yang bakal kita adain di Universitas Brawijaya. Iya, benar itu banget. Itu kalau buat waktunya ya, kita bakal laksanain itu antara bulan Juni atau bulan Juli. Jadi teman-teman bisa stay di atau lihat terus atau pantengin terus IG-nya Imate Tani buat tahu infonya. Benar banget teman-teman. Jadi nih buat teman-teman yang mau punya cerita nih kayak tadi aku ketinggalan pesawat, tapi jangan sampai sih. Tapi kalau kalian mau punya cerita-cerita yang menarik nih, nanti ikut nih di kegiatan Imate Tani yang pastinya untuk di dalam waktu dekat nih ada Kongres Imate Tani Pusat. Nah, jadi di sana aku harap sih kalian bisa ikut nih. Siapa tahu bisa ketemu kita juga nih. Nah, karena di kegiatan Kongres ini ada kemungkinan kita juga bakal datang ya. Semoga kita bisa datang karena biar buat nyambut nih teman-teman Imate Taners yang bakal gabung ke kegiatan Kongres Imate Tani besok. Ya, bener banget Ian. Nah, mungkin kayaknya cukup segini dulu ya bincang-bincang kita di podcast kali ini ya. Karena ini kalau misalkan kita lamain lagi nih bakal ngalir terus. Nanti pada bosen dong dengerin podcast. Lama nih gue bosen dengerin. Jadi mungkin sampai di sini dulu podcastan kita atau bincang-bincang kita. Nah, dari aku ya terima kasih nih buat lu ya udah nemenin gue di sini. Dan kita ini sampai ketemu lagi di Mini Talk Imate Tani selanjutnya. Dadah guys. Bye, thank you semuanya. Sampai ketemu lagi.